melatih kesabaran. Oh, apakah ini benar latihan kesabaran atau kebodohan ya? Aduh, tadi mau pergi panas kenceng ke pasar deket. Wow, hujan deras. Nah, jadi kita nggak bisa menyangka cuaca seperti apa. Bapak Ibu sahabat muda, kita sebagai manusia tetap harus berprasangka baik terhadap kondisi apapun. Kenapa? Karena kondisi berikutnya kita nggak tahu. Demikian pula dalam menghadapi kondisi cuaca ya. Jadi para sahabat Bapak Ibu yang berbahagia, bersikaplah plong. Tak perlu punya kelekatan terhadap ide-ide, terhadap benda kematerian atau hal apapun. Jadi ya kunci kita bisa berbahagia adalah melepaskan keterikatan. Teorinya gampang, tetapi prakteknya berat. Ya, sebagai contoh, kita sudah memberikan sesuatu kepada seorang yang tadinya kita suka, kita dekat, tetapi karena suatu kondisi akhirnya kita jadi ada pergesekan dengan orang tersebut. Apakah materi yang telah kita berikan, yang pernah kita berikan, kita angkat kembali? Jangan. Kita sudah memberikan segala sesuatu yang sudah lepas dari tangan, bukan lagi milik kita. Jangankan itu, fisik, jasmani yang ada di dalam diri kita bukan milik kita. Contoh, rambut, dia berproses, mungkin tumbuh lebat, rontok, beruban. Itu proses. Jadi kita sikapi dengan bijaksana bahwa itu adalah sebuah perubahan. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang baru kenal di kereta KRL. Dia banyak bercerita. Saya kaget loh. Padahal dia bukan umat Buddha, tetapi kenalnya begitu kental dengan konsep keterikatan. Dia harus bisa melepas. Dan itulah konsep ajaran. Bahkan saya pun mengatakan demikian, wah ibu ini lebih Buddhis daripada saya ya. Karena dia sudah menguasai hal-hal seperti meditasi. Ketidakterikatan terhadap konsep-konsep label-label pada seseorang. Itu yang bisa kita dapatkan. Karena apa Bapak Ibu sahabat muda? Ketika kita melangkah dalam kebajikan tak perlu dilabeli. Oh, ini kebajikan versi A, versi B, versi C. Tidak. Karena apa? Karena kebajikan hanyalah kebajikan, bukan milik seseorang, bukan milik label tertentu. Oleh karenanya sahabat, kita tak bisa membatasi pertemanan kita dengan seseorang karena label agama, karena label pertemuannya di sebuah tempat yang mewah, di dunia pendidikan atau bukan, tidak. Tetapi bisa saja teman yang kita jumpai di KRL adalah orang yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Kenapa? Karena dia lebih menguasai sesuatu ilmu daripada kita. Makanya kita bisa berteman dengan siapa saja. Di kantor pun
saya punya seorang teman ya, yang punya kemampuan misalnya dalam hal teknik mengambil gambar. Ya saya sebut namanya Pak Riki. Wah, dia bisa mengajarkan saya sebuah cara mengambil gambar, momen-momennya seperti apa. Atau pada siswa saya sendiri ya, Mas Edwin ya, dia bisa mengajarkan saya tentang cara pembuatan YouTube. Atau Mas Agung dari Sukabumi, dia mampu mengajarkan hal-hal yang belum saya ketahui. Atau mungkin di KRL loh, saya punya kasus di HP ini begini. Saya tanya anak muda di sebelah saya, langsung bisa. Jadi ilmu itu harus kita dapatkan, kita pelajari dari siapapun. Jadi ketika kita mau belajar, jangan pernah memilah-milih, wah ini tempatnya harus begini, harus begitu, harus di sini, di situ, tidak. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menggali ilmu dari siapapun. Tentu ya, para sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, juga jangan silau dengan penampilan atau mungkin dengan kata-kata yang bijaksana katanya ya. Jadi kita jangan silau ya. Kenapa? Karena bisa saja apa yang kita dengarkan, apa yang kita peroleh belum tentu seperti apa yang kita dapatkan kemudian. Makanya kalau ada orang yang punya karakter begini, karakter begitu, ya kita lihat saja itu karakter mereka. Nah, kalau ada seseorang yang mampu membimbing kita pada kebijaksanaan, bertemanlah dengan dia. Walaupun dari sahabat itu kita tak mendapatkan uang, tapi mendapatkan pengalaman berarti, mendapatkan sebuah pemahaman berarti, misalnya tentang pendidikan, tentang keagamaan, tentang belajar meditasi, tentang olahraga, tentang pengetahuan umum, silakan kita gali ilmunya. Bahkan saya pernah mendapatkan dari seseorang yang memang pandai berjualan. Saya ambil ilmunya, oh ternyata itu mampu ya. Makanya Bapak Ibu sobat muda, kesabaran, semangat, cinta kasih itu kita bisa peroleh dari orang-orang di sekitar kita yang mau mengajarkan kita. Ya, untuk hal kecil saja ya, misalnya belajar cara menggambar, belajar cara mengedit video, cara memasukkan kata-kata dalam dua PowerPoint, itu sebuah pengalaman berarti. Termasuk teknik ceramah kepada orang banyak, teknik memberikan ceramah kepada para penderita kanker. Dan saya pernah mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berharga dari seorang teman saya yang sudah tiada, tentang pemahaman kehidupan dan hidup tanpa terikat. Itu. Jadi momen-momen seperti itu terkadang kita peroleh, ya mungkin saat kita berteman dengan dia kita belum mendapatkan arti apa-apa, tetapi nilai persahabatan akhirnya bisa terpatri kalau dia adalah sahabat sejati. Saat berteman, saat bersahabat, kadang-kadang ngeselin apa-apa, tetapi saat dia tiada kita baru kehilangan. Oh ternyata sahabatku adalah orang terbaik dalam perjalanan hidup. Semoga sahabat-sahabat sejatiku yang sudah tiada terlahir di alam berbahagia, dan sahabat-sahabatku yang masih ada saat ini semoga menjadi sahabat terbaik, sahabat inspirasi. Semoga kita menjadi orang yang sabar, orang yang tak putus-putusnya untuk memotivasi diri dan menyebarkan kebaikan pada orang lain. Terima kasih.